Berdasarkan data Kementerian Pertanian, Kementan, kebutuhan susu di Indonesia mencapai 4,3 juta ton per tahun. Sementara itu, kontribusi susu dalam negeri hanya sekitar 22,7%, sehingga sisanya masih dipenuhi dari impor. Susu ikan diwacanakan akan masuk ke dalam menu makanan bergizi gratis sebagai pengganti susu sapi. Susu ikan terbuat dari ekstraksi daging ikan dan siap minum. Penamaan susu ikan adalah branding dan merupakan inovasi produk turunan agar mudah dikenal masyarakat. Pabrik susu ikan pertama dibangun di Indramayu, Jawa Barat pada 2023. Dalam sebulan, produksi susu ikan ini bisa menghabiskan 30 ton ikan. Kita masih impor begitu besar susu dari luar negeri, ya, karena kita masih kurang produk dalam negeri, dan ini sebenarnya bisa disubstitusi dengan susu ini. Kita punya problem dengan stunting, ini juga solusinya. Susu ikan diklaim memiliki sejumlah keunggulan ketimbang susu sapi, di antaranya kaya kandungan DHA, EPA, omega 3 dan 6 yang bermanfaat untuk perkembangan otak. Kemudian tinggi protein yang lebih mudah dicerna tubuh, bebas alergi, dan harganya dinilai lebih murah dari susu sapi. Sementara itu, jenis ikan yang bisa digunakan sebagai bahan baku susu ikan antara lain ikan selar, gabus, petek, tamban, dan belok. Adapun dalam satu gelas susu ikan mengandung 119 kilokalori. Pemirsa, beberapa waktu belakangan topik susu ikan ramai jadi perbincangan masyarakat. Ya, topik ini muncul di tengah program makan bergizi gratis yang dicanangkan oleh Presiden dan Wakil Presiden terpilih Prabowo Gibran Rakabuming Raka. Apakah susu ikan ini bisa menjadi pengganti dari susu sapi dan memiliki nilai gizi yang setara dengan susu sapi? Kita akan membahasnya lebih lanjut bersama dengan ahli gizi masyarakat, Dr. Tan Shotian, dalam One on One episode kali ini. Halo, selamat Dokter sore. Tan. Apa kabar? Baik, alhamdulillah dokter. Saya Desvita dari One on One, dokter. Ya. Gimana kabarnya hari ini, dokter? Lumayan, masih hidup saya. Alhamdulillah. Sibuk sekali nih nampaknya, dok. Relatif sih. Kalau dibilang sibuk ya orang harus sibuk ya. Iya ya. Dan ini nih saya tujuannya ke sini nih pengen tanya-tanya nih, dok ya, terkait dengan yang sekarang lagi ramai diperbincangkan nih, dok. Bukan nanya hari ini cuaca baik atau tidak kan? Itu mungkin ya kita sudah bisa lihat sendiri ya, Ya, cuacanya lagi baiklah. cerah ya, dok. Ini juga lagi cerah ini, dok, Boleh. yang menjadi topik hangat di perbincangan di masyarakat itu terkait dengan adanya susu ikan nih, dok. Semua pasti masyarakat juga bingung apa sih susu ikan itu, dok. Ya, nanti kita bahas. Oke. Siap. Mungkin biar lebih enak bahas terkait ini, kita bisa pindah posisi atau cari tempat duduk yang lebih enak. Silakan. Yuk, mari. Mari, dok. Yuk. Baiklah. Oke, dokter, kita balik lagi ini terkait dengan yang lagi hangat diperbincangkan, yaitu susu ikan yang digadang-gadang menjadi alternatif pengganti susu sapi dalam program makan bergizi gratis nih. Setuju nggak, dok? Saya nggak mau bilang setuju atau tidak setuju. Yang pertama adalah kita harus perhatikan dulu tentang terminologi ya. Kata susu ya. Susu setahu saya harus berasal dari makhluk mamalia. Karena dia mempunyai kantong susu ya. Payudara. Sedangkan ini kan berasal dari produk ya, ikan yang dihidrolisat lalu kemudian diekstrak proteinnya. Jadi sama seperti Anda mengatakan susu kedelai. Hah? Emang pohon kedelai punya kan enggak gitu loh ya. Jadi kita harus pahami dulu bahwa menurut kodeks itu tidak benar bahwa itu disebut sebagai susu. Oke, sebutlah sebagai ekstrak gitu ya. Jadi kita tidak menyebut kata susu. Yang kedua, kalau bicara tentang ekstrak dari protein dari makhluk apapun, nah kita sudah pernah belajar, kita pernah punya namanya kapsul gabus. Iya.
ya dari ikan gabus karena kelihatan banget tinggi proteinnya, terutama albumin, dan itu dipakai untuk kondisi-kondisi khusus. Jadi kalau menurut hemat saya bicara tentang produk dari ikan ini, silahkan saja digunakan apabila memang disesuaikan dengan indikasi. Misalnya untuk orang-orang atau pasien-pasien yang membutuhkan tingginya protein, tambah asupan nggak masalah. Di Posyandu juga kita pernah membagi namanya taburia. So itu adalah semacam suplementasi makanan kepada anak-anak yang dibagikan. Jadi dengan kata lain bahwa kita harus bedakan antara makanan dengan suplementasi ini. Sebab kalau bicara soal makanan tentu kita akan bicara tentang kenikmatan orang makan, ya, tradisi cara mengolah makanannya, lalu bicara tentang ini produk dari bangsa sebelah mana, ketahanan pangan, lalu keamanan pangan dan seterusnya. Sekali lagi pertahankan bicara tentang penyebutannya dulu ya yang benar, dan yang kedua adalah tujuannya untuk apa? Peruntukannya. Kalau memang ini adalah peruntukannya untuk suplementasi silahkan, tapi tidak untuk menjadikan pangan rakyat. Nah, berarti kan ini kalau kita lihat sekarang kan munculnya topik dari susu ikan ini sendiri yang sebelumnya itu ada kabar bahwa kalau untuk memenuhi dari kebutuhan program makan bergizi gratis ini dikarenakan jumlah susu perah, sapi perah maksud saya itu di Indonesia ini tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhan tersebut gitu kan, yang dimana targetnya menjadi 15 juta. Sebentar. Ya. Kenapa sih kita mesti fokusnya dengan susu? Kan yang target orang yang akan kita beri makan kan manusia sudah bergigi yang hidup dengan kondisi di mana dia harus makan. Ya, dan menurut peraturan Menteri Kesehatan Permenkes nomor 41 tahun 2014, gila gue sampai hafal. Itu sudah disebutkan bahwa kita sudah lama meninggalkan 4 sehat 5 sempurna. So tidak ada satu jenis makanan dan minuman pun yang menyempurnakan makanan seseorang. Jadi kita sudah masuk ke dalam era gizi seimbang. Dan tidak benar bahwa susu itu menyempurnakan gizi seorang manusia di Indonesia, ya, karena ada banyak faktor ya, bahwa susu itu adalah merupakan bagian dari protein hewani. Ya, tetapi bukan berarti lalu kemudian susu segala-galanya. Apalagi kita lihat fakta bahwa 80% ke atas penduduk Indonesia secara etnis itu intoleran laktosa. Ayo ngaku intoleran nggak? Saya aja intoleran. Jadi setiap kali saya mengkonsumsi produk susu, maka dalam jangka waktu yang tidak lama saya punya gejala-gejala seperti kembung, diare, dan sebagainya. Tapi namanya intoleran ya, intoleran itu tidak sama dengan alergi. So intoleran itu bagi orang-orang yang terpapar pertama kali, barangkali belum ada gejala. Tunggu paparannya berlangsung cukup lama, baru akan muncul gejala-gejala penolakannya. Jadi sekali lagi yang saya khawatirkan adalah kita tuh mau kemana sebetulnya. Kalau kita bicara tentang program makan bergizi, maka kita harus perhatikan bahwa apa yang available tersedia di tempat itu. Affordable and available, itu penting. Jadi kalau misalnya kita bicara tentang Papua, tapi lucu ya, uji coba pangannya nggak di Papua ya. Mestinya di Papua, oke, di Papua atau di Sulawesi. Itu adalah wilayah Indonesia Timur yang kaya sekali dengan ikan. Kita bicara ikan, bukan industri perikanan. So kita bicara soal ikan. Jadi artinya tentu lebih mudah, lebih affordable, lebih available. Kalau you tangkap ikannya, mari kita bakar. You tangkap ikannya, mari kita bikin ikan kuah asam. Dan itu diterima di hati masyarakat karena ya mereka makan itu sehari-hari gitu loh. Jadi itu adalah pangan yang normal. Nah, bicara tentang orang yang nggak suka dengan ikan, pertanyaan bagusnya adalah, terus sukanya apa? Nah, orang yang nggak suka ikan itu terus harus dilihat riwayatnya. Nggak semua orang Indonesia nggak suka ikan. Buktinya apa yang sudah saya sampaikan di media sosial, ibu-ibu banyak yang marah. Mengatakan, anak saya suka ikan, siapa yang bilang nggak suka ikan? Saya aja nggak suka ikan, saya paksa anak saya supaya bisa suka sama ikan. Jadi ini adalah suatu fenomena yang sangat menarik ketika rakyat saja sudah mulai pinter bahwa mereka tahu bahwa yang namanya makanan beneran real food tadi adalah makanan yang memang diolah secara rumah tangga, dimasak seperti makanan keluarga, ketimbang kita makan produk yang akhirnya banyak banget embel-embelnya. Karena Anda bisa tahu bahwa ekstraknya cuma berapa persen, sisanya adalah menggunakan penstabil nabati, emulsifier, kita menggunakan aneka pemanis buatan dan segala macam supaya rasanya bisa diterima. So ini adalah sesuatu yang udahlah, nggak usah ngadi-ngadi lah, makan ikan aja lebih sehat kok. Tapi kalau kita balik lagi ke susu ikan ini, Dok, yang lagi jadi perbincangan dari pemerintah ini sendiri juga, sebenarnya apa sih yang tepatnya nih, terminologi tepatnya nih untuk susu ikan ini sendiri ini? Izinkan saya meluruskan sedikit skenarionya. Sejauh yang saya pahami, ini produk belum masuk ke dalam rencana makan bergizi. Setahu yang saya pahami. Saya nggak ngebelain, saya juga nggak ngelawan. Jadi ini adalah produk suatu upaya dari BUMN kita yang membuat
UMKM supaya bisa berjalan. Yang juga belum dapat izin dari BPOM-nya. Ya, keburu masyarakat kita kan agak impulsif ya. Belum apa-apa udah wah. Ini menarik banget dengan orang Indonesia. Durung apa-apa kok ya wis cawe-cawe rame nih orang karu-karuan itu bahasa Jawanya ya. Jadi udah tenang dulu, stop dulu karena ini sebetulnya bukan produk baru sih. Sekali lagi aku mengatakan ini bukan hal yang baru karena kita sekali lagi udah punya namanya kapsul albumin yang berasal dari ikan gabus. Kita punya produk yang namanya taburia yang untuk pemberian makanan tambahan pada anak-anak di posyandu. Jadi kalau saya sih nggak bicara setuju atau tidak setuju, silakan aja diperuntukkan kalau memang ini bagi masyarakat tertentu atau pasien-pasien yang membutuhkan tambahan suplementasi dari protein dengan catatan imbuhannya juga harus dibenerin. Seperti misalnya ada ya aturan-aturan, misalnya pemanisnya gulanya tidak boleh menggunakan yang ABCDE, tidak boleh melebihi kapasitas dan sebagainya. Tapi kan Dok, di kalangan masyarakat kita ini kan juga masih banyak yang menganggap bahwa susu itu menjadi bagian penting dari untuk pertumbuhan anak-anak, apalagi sekarang dengan isu stunting. Makanya betapa sedihnya saya kalau negara ini sudah merdeka 79 tahun. Tetapi kita masih kiblatnya seperti dijajah. Jangan kata susu, muka putih lebih dihargai. Kulitnya putih, tapi rambut putih enggak sih. Mukanya putih, semuanya dipoles putih dan sebagainya. So buat saya adalah sesuatu yang sangat ironis ya. Kenapa gitu loh ya. Jadi kembali lagi kalau Anda pengen kembali ke fitrahnya, maka yuk kita tempatkan mengenai ikan ini sebagai pangan rakyat. Sebab ikan itu di Indonesia itu kaya banget. Dari Sabang sampai Merauke, let's talk about this. Bukan cuma sekedar digoreng. Digoreng malah membuat omega 3-nya jadi rusak, jadi trans fat. Ikan itu bisa diarsik. Bahkan orang Tapanuli punya sashimi, mereka sebutnya sebagai naniura. Lalu kemudian kita punya ikan bisa di asam padeh, ikan bisa ikan pange kata orang Minang. Kita punya segala macam ikan dipindang. Kalau Anda dari Palembang sampai dengan ke bawah itu, sampai Lampung itu ikan pindang nomor 1. Ikan bisa dibikin ikan gulai kepala ikan, siapa yang nggak doyan. Lalu kemudian ikan masih bisa dibikin pepes, bisa dibikin singgang, ikan masih bisa dibikin ikan paliak kata orang Kalimantan. Dan kita masih punya yang namanya ikan kuah asam, ikan kuah kuning. Aduh, belum lagi olahannya. Kita punya empek-empek, kita punya otak-otak. So, Indonesia is a very rich country. So, jangan direduksi. Ilmu tidak boleh direduksi menjadi cuma sekedar serbuk ikan. Jadi sebenarnya kalau menurut dokter sendiri ini untuk kandungan gizi dari ikan ataupun ya susu ikan apapun itu yang disebut tanda kutip dari susu ikan ini bisa disamakan tidak dengan susu sapi? Gini loh ya, saya tidak mau menyamakan atau tidak menyamakan. Nomor 1, produsennya aja bisa beda-beda. Ini kan membuka peluang cuan banyak banget ya, tergantung produsennya, ikannya berapa persen. Saya juga nggak tahu. Dan yang kedua, tentu kita nggak bisa samain dengan susu sapi sebagai produk utuh. Ya, susu sapi itu jelas, is a mammalian milk. Itu susu. Nah, ini adalah produk ultra proses. Secara kasta, ini aja udah beda. Karena asal Anda tahu bahwa yang namanya pangan itu mempunyai 4 kategori menurut Nova. So, kategori pertama adalah produk pangan utuh yang Anda bisa kelola sendiri di rumah. Seperti ikan, seperti ayam, umbi, biji-bijian, bahkan susu yang belum diapa-apain ya, susu pasteurisasi. Yang kedua adalah pangan terolah yang biasanya dipakai buat bumbu. Seperti misalnya minyak kelapa bikin sendiri, aren, gula aren. Yang ketiga adalah produk prosesan. Nah, produk prosesan ini yang biasanya agak kita sedikit nyinyirin karena biasanya mengandung gula, garam, dan lemak yang tinggi. Termasuk kalau misalnya kita bikin ikan asin, kita bikin bangsa kayak begitulah ya, yang dikalengin juga. Nah, yang disebelin sama masyarakat pada saat ini adalah UPF nih, yang nomor 4 ini adalah ultra processed food. Produk ultra proses yang sebetulnya harus melibatkan industri tentu saja melalui pemrosesan berulang kali, melalui suatu pemilahan, bahkan segala macam yang akhirnya nilai benar dari ikannya itu atau nilai benar dari buah dan sayurnya udah hilang. Akhirnya cuma dipretelin mineralnya, dipretelin protein terhidrolisatnya, lalu membuat suatu produk baru yang berisiko menggantikan pangan utuh. Nah, ciri dari yang nomor 4 ini adalah berisiko menggantikan pangan utuh. Itu yang sebetulnya kita tidak mau. Nanti kita akan berbicara lebih dalam lagi nih dok. Boleh. Ya soal susu ikan tadi. Tapi kita akan kembali, One on One akan kembali setelah jeda berikut ini.
pabrik yang berlokasi di Kecamatan Kandang Haur, Kabupaten Indramayu, Jawa Barat, inilah bahan baku susu ikan pertama di Indonesia dihasilkan. Susu ikan bukan berasal dari ikan yang diperah layaknya mamalia, namun dibuat dari serangkaian proses produksi canggih yang mengubah daging ikan menjadi minuman bergizi tinggi. Dan pemirsa, yang pertama ini adalah proses penyortiran, di mana ikan-ikan hasil tangkapan nelayan di laut kemudian dibawa ke sini dan dipilih. Hanya berjenis petek lah yang nantinya akan kemudian diolah ke tahap berikutnya. Nah pemirsa, setelah melalui proses pemilahan, selanjutnya adalah proses penggilingan. Baik Mas, silakan Mas. Untuk proses penggilingan berlangsung cepat pemirsa menggunakan mesin shader. Nah pemirsa, ini dia salah satu step yang sangat penting di sini adalah proses hidrolisat, di mana ini mengubah daging yang sudah digiling tadi menjadi liquid berprotein. Bisa dilihat alatnya memang seperti ini, luar biasa. Setelah proses hidrolisat ini kita masuk ke proses ultrafiltrasi. Ya, mana di sini pemirsa di kanan saya ini yang tadi sudah digiling kemudian masuk proses hidrolisat, kemudian di sini adalah pemisahan tulang-tulang sehingga nantinya cairan atau liquidnya ini akan diubah bentuk menjadi powder. Untuk membuat menjadi tepung, cairan kemudian dipanaskan dan diproses dalam alat bernama Feed Tank Spray Dryer. Setelah kering dan berubah menjadi tepung, akan dikeluarkan melalui mesin bernama vacuum cyclone. Secara keseluruhan, proses pengolahan hidrolisat protein ikan dari awal sampai menjadi tepung membutuhkan waktu kurang lebih selama 12 jam. Pemirsa, ini dia bubuk hidrolisat protein ikan yang sudah jadi, namun untuk menjadi susu ikan masih harus melalui proses berikutnya, yakni proses mixing dan juga pengemasan. Dalam sebulan, pabrik ini mampu memproduksi bahan baku susu ikan, yakni hidrolisat protein ikan HPI, hingga 30 ton. Jumlah tersebut dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan susu ikan 169.000 anak sekolah di Indonesia. Jika produk itu masuk dalam menu program makan bergizi gratis. Oke dokter, kita kembali lagi ini di One on One episode terkait dengan topik susu ikan yang lagi hangat diperbincangkan di masyarakat nih dokter. Mungkin banyak juga masyarakat yang masih belum mengetahui ini sebenarnya susu ikan tuh seperti apa sih, atau proses pembuatannya seperti apa sih? Apakah dari ikan yang menyusui atau bagaimana dok? Ya, sebetulnya saya bukan orang yang tepat untuk bisa menjawab prosesnya karena saya bukan ahli teknologi pangan, tetapi izinkan saya sedikit memberikan gambaran bahwa ini adalah suatu produk yang bukan berasal dari kelenjar susu. Ya, jadi artinya untuk masuk ke dalam suatu kategori susu tentu tidak bisa dibenarkan. Jadi ini adalah merupakan produk ultra proses pastinya karena melibatkan berbagai macam proses industri yang akhirnya mengambil protein ikan sebagai protein terhidrolisat. Yang supaya rasanya bisa diterima tentu ditambahkan dengan aneka imbuhan, termasuk adanya pemanis buatan, termasuk adanya soklat. Susu ikan rasa soklat. Oke, baiklah. Lalu kemudian dan sebagainya. Dan tentu saja ini adalah suatu usaha yang menurut saya kok luar biasa sekali buat ya mengambil untung. Sebab kalau kita pikir, kalau kita perhatikan, tidak ada satu jengkal pun di tanah air kita ini yang miskin. Saya tidak anti dengan produk industri, silahkan, tetapi jadikanlah itu komoditi ekspor. Silakan saja komoditi ekspor, di mana ada tempat-tempat di dunia ini barangkali yang begitu gersang, kering, miskin, super mati, super miskin. Ada, tapi yang pasti bukan Indonesia. Indonesia adalah tanah air yang super kaya. Yang dimiskinkan adalah literasinya, itu yang paling saya takutkan. Oke. Ini kan juga banyak muncul kemudian setelah susu ikan makin banyak diperbincangkan, kemudian ada statement yang menyatakan bahwa susu ikan ini bermanfaat loh untuk jantung dan otak. Benar nggak dok? Setahu saya yang disebut bermanfaat itu kalau Anda makan ikannya, karena omega 3-nya masih asli dari ikannya, bukan omega 3 yang diimbuhkan. Tentu yang paling bermanfaat adalah yang Allah sudah ciptakan, yang bisa kita olah dengan cara rumah tangga yang minim proses, ya, cukup ditambahkan bumbu, cukup diracik sebagai suatu menu yang enak. Aku rasa itu jauh lebih baik, jauh lebih sehat, dan itu jauh lebih body friendly, karena badan kita mengenal makanan-makanan seperti itu, bisa dicerna dengan baik. Dan setahu saya selain masalah higiene, tentu tidak ada efek samping.
Jadi sebenarnya memang lebih baik kita mengkonsumsi real foodnya ya, atau semacam diolah rumahan begitu ya, Dok? Sebab yang saya perhatikan bahwa suatu negara kalau mau berdiri dengan gagah, dengan kuat, dengan bangga, maka suatu negara itu membutuhkan suatu ketahanan pangan nasional, yang mana anak-anak bangsanya di kemudian hari masih mengkonsumsi makanan tradisionalnya, bahkan dari makanan tradisional itu bisa kita ulik apa sih yang sehat dari ikan pange, apa sih yang keren dari kuah ikan asam, bahwa masak kuah ikan asam, makan ikan pange itu kan ada bahkan ditambahin antioksidan ya, entah itu tomat, entah itu ramuan-ramuan dari bumbu dan rempah. Tentu makanan kita itu nggak kalah luar biasanya. Nah, kita tidak mau menciptakan suatu generasi di mana seperti robot yang siap untuk diterbangkan ke bulan ya, sebagai astronot. Karena sedih banget gitu, suplemen semua berasal dari sirup dan kapsul. Lalu kemudian makanan berasal dari bubuk. Ini mau kemana sih bangsa ini? Gitu loh ya. Jadi super sedih saya. Ya, tapi dokter, meskipun tadi dokter juga sudah mengatakan bahwa sebenarnya Indonesia ini kaya akan sumber daya lautnya begitu ya, entah dari Sabang sampai Merauke. Tapi pada kenyataannya juga dari Kementerian KKP sendiri juga ada survei yang menyatakan bahwa Indonesia ini termasuk tingkat konsumsi ikan yang masih rendah di bawah dari target. Saya percaya. Nah, itu bagaimana menurut dokter? Ya, pertama karena dari kecil anak-anak ini dibawa ke nakes. Maaf ya, terpaksa saya ngomong nih. Yang justru menyarankan produk-produk ultra proses. Udah ibunya nggak usah bikin bubur dari ikan. Ya, nanti kalau gizinya apa segala macam, nanti kalau beli aja yang sudah dikemas fortifikasi. Saya tidak menihilkan fortifikasi, tetapi tolong diingat, apa salahnya sih kita sebagai nakes bawel sedikit untuk ngajarin, gini loh caranya bikin bubur, gini loh anak makan dari pangan keluarga yang udah sehat. Nah, sekarang Anda bayangkan kalau yang saya takutkan adalah generasi yang sekarang jadi mamah baru, ibu baru, itu adalah generasi yang juga makanannya dari cilok. Makanannya dari ya apalah seadanya, yang penting asal masuk ke perut, yang penting asal enak. Gimana caranya dia mau kasih makan anaknya coba? Jadi memang kalau Kementerian Kelautan dan Perikanan ini mengeluhkan bahwa konsumsi ikan Indonesia masih rendah, so caranya barangkali bukan diolah menjadi produk, tetapi yuk kita teliti edukasi yang salah di mana. Gitu, edukasi, dan kita nggak bisa berdiri sendiri. Kementerian Kelautan dan Perikanan harus bekerja sama dengan Kementerian Pendidikan ya dan riset ya, bisa harus bekerja sama juga dengan Kementerian Pertanian. Jadi kita tahu banget bahwa ego sektoral di Indonesia ini luar biasa ya, nggak tahu ya kenapa pengen dipuji hanya karena ininya sendiri, institusinya sendiri. Tetapi kalau kita duduk bersama jam makan siang lalu kita let's talk about business, bukan artinya duit dan cuan, tetapi yuk kita punya program yang dimana kita bisa saling berkolaborasi. Kita kenal istilah namanya pentahelix, Bu. Pentahelix ini adalah suatu kekuatan yang luar biasa yang kita punyai selain Pancasila. Ini adalah 5 kekuatan di mana kita bisa mengulik masalah gizi, masalah stunting, masalah kekurangan kalori dan energi. So, pertama adalah bicara tentang pemerintah itu sendiri. So, pemerintah harus bisa menjadi wasit dalam hal ini. Apakah pemerintah cukup tegas untuk membatasi iklan-iklan yang superlatif, iklan yang pembodohan, ya kan? Seperti misalnya anak supaya pintar minum obat tetes ini, supaya bisa cepat bicara minum suplemen ini. Ini kan pembodohan banget. Ya, jadi iklan-iklan atau bahkan ada iklan susu beneran nih, susu beneran yang mengatakan supaya anaknya cepat tinggi. Aduh, kami yang udah bergerak di lapangan itu rasanya kok kayak gini ya gitu loh. Jadi pemerintah ini harus bisa menjadi wasit. Yang kedua tentu saja adalah pihak akademisi. So, kita mempunyai kekuatan di mana akademisi dan profesional seperti kayak saya itu bisa turun dan betul-betul bisa memahami tentang apa sih itu yang namanya makanan yang benar tuh kayak apa. Bukan kita mempunyai beberapa proyek lagi sendiri yang juga kita sebagai penyambung lidah sponsor malahan. Ketika seminar, waduh itu namanya bannernya banyak banget sponsornya. Yang ketiga tentu saja adalah media seperti kalian. So, aku salut banget dengan Sindo. Jadi media itu adalah menjadi penyambung lidah apakah iklan layanan masyarakat itu berimbang dengan iklan komersial. Kalau iklan komersial yang lebih banyak, apalagi iklannya itu bombastis, superlatif ya, overclaim, tentu masyarakat kita akan kacau gitu loh. Nah, yang keempat tentu adalah masyarakat itu sendiri, di mana masyarakat ini belajarnya lewat mana. Kalau belajar lewat media sosial, urusan jadi panjang. Apalagi di media sosial, setiap kali Anda buka selalu ada seliweran iklan, seliweran iklan. Bayangin ibu muda yang literasinya kurang tiap hari dibombardir dengan iklan. Wow. Nah, yang terakhir, yang lebih penting lagi adalah pelaku usaha.
Nah, pentahelix yang kelima adalah pelaku usaha. Dalam arti demikian, saya tahu ekonomi sedang tidak baik-baik saja, tetapi please, untuk membuat bangsa ini menjadi maju, dibutuhkan niat baik dari semua orang. Niat baik, hati yang tulus dan terang akal budi. So, kalau saya dari sudut pandang pengusaha, boleh sajalah saya punya sedikit breakdown sedikit dalam usaha kita belakangan ini. Tetapi insya Allah yang namanya nilai kita sebagai manusia itu tidak dilihat seberapa banyak cuan yang Anda bisa bikin, tapi seberapa banyak juga amal jariah yang bisa kita terapkan bagi masyarakat. So, saya akan mengundang banyak sekali pengusaha untuk memperbaiki gizi rakyat, bukan dengan memberikan sarana promosi gratis di sarana-sarana posyandu, apalagi sebagai tempat, malahan sebagai promosi bagi-bagi makanan gratis, tapi kita bisa menggunakan bagaimana saya sebagai kekuatan industri mengajarkan rakyat tentang barangkali financial management. Ya, kita tahu banyak bahwa justru menengah ke bawah itu pengeluarannya ngadi-ngadi. Yang kalau mereka bisa save, mana yang penting, mana yang priority, mana yang tidak, tentu bisa akan ditabung. Dan yang kedua, tentang kebersihan, tentang sanitasi, pengadaan air bersih. Dan yang ketiga adalah tentang lingkungan hidup. Kita tahu banyak bahwa yang disebut dengan stunting itu 30% dari nilai gizi, tetapi 70% itu adalah tentang pola asuh. Bayangin kalau gizinya sudah baik, ayahnya masih merokok. Karena iklan rokok di Indonesia luar binasa. Lalu kemudian masih ada orang bakar asap-asap sampah dan sebagainya. So, kalau menurut saya dibutuhkan betul-betul sungguh niat baik. Dari poin-poin tadi ya, kita mulai dari yang pemerintah, kemudian ada akademisi, masyarakat sendiri, dan juga produsen mungkin itu. Mana yang lebih penting untuk kita mulai benahi gitu, edukasi terlebih dahulu agar masyarakat itu, perilaku masyarakat itu kembali untuk mengkonsumsi dengan perilaku hidup sehat begitu, Dokter? Semua sama pentingnya, let's talk and let's work together. So, 5 kontribusi, 5 stakeholders ini mesti yang duduk dimulai bersama. Duluan? Barangkali pemerintah bisa mengundang 5 stakeholder ini, let's talk, mari kita bicara. Ya, dan demi masyarakat, hanya untuk masyarakat, dan tujuan utama adalah masyarakat. So, manusia adalah tujuan bagi dirinya, bukan untuk kepentingan yang lain. Baik. Dokter, kita masih akan bincang-bincang lagi lebih jauh, dan untuk itu pemirsa jangan kemana-mana, One on One akan kembali usai jeda berikut. Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana menyebut susu ikan bisa menjadi menu tambahan untuk melengkapi kebutuhan gizi anak, terutama dalam program makan bergizi gratis. Namun susu ikan bukanlah sumber protein utama, tetapi bisa disesuaikan dengan bahan pangan lain yang tersedia di setiap daerah. Di daerah yang memang susunya mudah, bisa diisi dengan susu. Di daerah yang banyak telur, susunya kita bisa ganti dengan telur. Kemudian kalau di daerah yang banyak ikan, protein ikan mungkin bisa menggantikan atau bisa mengisi kelengkapan gizinya gitu, bukan menggantikan, melengkapi. Dan saya harus sampaikan bahwa itu protein ikan, bukan susu ikan, karena ikan kan tidak punya susu kecuali lumba-lumba dan paus ya, itu yang mamalia menghasilkan susu. Tapi itu kan yang disebut dengan susu ikan itu sebetulnya adalah hasil hidrolisis dari ikan. Jadi itu sebetulnya protein ikan, bukan susu ikan. Susu ikan diwacanakan akan masuk ke dalam menu makan bergizi gratis sebagai pengganti susu sapi. Program unggulan yang digaungkan Presiden terpilih Prabowo Subianto. Susu ikan terbuat dari ekstraksi daging ikan. Penamaan susu ikan adalah branding dan merupakan inovasi produk turunan agar mudah dikenal masyarakat. Apalagi produksi susu sapi di tanah air ternyata belum mampu mencukupi kebutuhan susu nasional. Pabrik susu ikan pertama dibangun di Indramayu, Jawa Barat pada 2023. Dalam sebulan, produksi susu ikan ini bisa menghabiskan 30 ton ikan.
Wah, ini tempatnya buat praktek apa aja nih, Dok? Praktek apa aja? Ya praktek. Ada saya sebagai dokter dan kebetulan suami saya Shinsei. Oh, oke. Jadi lantai 1 digunakan sebagai praktek dokter, di atas sebagai Shinsei. Dan yang ke lantai 3 anak saya sebagai konselor laktasi dan kebetulan dia juga dokter. Luar biasa, dia dari keluarga dokter semua yang tahu ya, kebetulan gizi kita ya. bergerak di bidang yang sama. Oke, balik lagi Dok, ini terkait dengan tadi susu ikan ataupun masyarakat yang harusnya mengetahui ya mana gizi yang baik atau tidak, dan itu juga terkait dengan beberapa elemen yang memang harus bekerja sama agar masyarakat ini bisa mengerti, memilah gitu kan mana gizi yang baik. Tapi menurut dokter sendiri ini bagaimana sih caranya agar masyarakat itu bisa lebih melek gizi ini, dokter? Itu menarik, yuk kita bicarakan di ruang yang satunya. Oke, ya, mari. Ya, balik lagi nih dok, terkait dengan melek gizi tadi nih. Seperti apa pendapat dokter nih? Bicara tentang melek gizi, sebetulnya masyarakat kita udah mulai pintar. Saya buktikan dengan netizen saya. Dengan follower 1M, maka dari mereka tuh banyak sekali, saya terima banyak sekali masukan dan itu bukan buzzer. Jadi nomor 1, mereka biasanya sudah mulai bisa mengkritisi tentang PMT yang diberikan di Posyandu misalnya. Tiap kali lapornya ke saya, dok kok sekarang dapatnya kok biskuit, kok sekarang dapatnya kok agar-agar berwarna dan sebagainya. Padahal dulu sempat mendapatkan telur puyuh, dulu sempat mendapatkan bubur kacang hijau. Nah itu sudah menunjukkan adalah kabar baik. Nah bicara tentang pendidikan dan literasi gizi, kita sebetulnya punya garda terdepan. Garda terdepan kita adalah kader. Nah, kader kita itu sekarang banyak, bukan cuma sekedar kader Posyandu kesehatan. Dan sekarang Posyandu kita kan Posyandu sepanjang usia. Artinya bukan cuma sekedar mengurus balita, tapi juga Posyandu remaja, bahkan Posbindu, ada lagi Posyandu lansia. Jadi ini menarik sekali. Dengan kata lain bahwa pemerintah kita dalam hal ini Kementerian Kesehatan itu sudah berupaya babak belur dan segala macam, termasuk memberikan arahan tentang kompetensi kader, 25 kompetensi kader. Nah, yang menjadi problem adalah setiap kali ada usaha baik selalu ada sabotase. Nah, sabotasenya nggak jauh-jauh sebetulnya. Sabotasenya berasal dari masyarakat juga. Ada beberapa masyarakat sekarang yang diam-diam menjadi sales, keajaiban. Jadi misalnya nih, kayak misalnya sekarang ini kita sudah tahu bahwa ekonomi tidak baik-baik saja. Jadi ketimbang menyewa jasa seorang artis selebgram yang harganya mungkin ratusan juta dan miliaran untuk kontrak 1 tahun, ada beberapa perusahaan terutama yang berkenaan dengan pemberian makan bayi dan anak itu justru menarik mama-mama muda untuk dijadikan peer sales. Jadi artinya mereka itu melakukan suatu testimoni lewat media sosial seakan-akan kayak diam-diam dia berjualan untuk produk tersebut. Nah, yang kayak begini-begini nih Indonesia belum punya aturannya. Ya, dan jadi itu yang pertama. Dan yang kedua, kita tahu bahwa ibu-ibu muda, orang tua muda kita memang belajar lewat media sosial. Ya, jadi kita tahu banget kayak buku KIA yang ada di Posyandu yang suka dipakai untuk plotting ketika anak ditimbang dan diukur tinggi badannya, itu cuma berkipas-kipas saja di Posyandu. So, mereka akan lebih banyak scroll TikTok, scroll Facebook, scroll Instagram ya. Nah, kabar buruknya sekali lagi mereka suka terpengaruh dengan peer-nya mereka, generasi mereka yang saling memberikan testimoni yang tidak bertanggung jawab. Nah, yang ketiga tentu saja adalah, nah ini yang sebetulnya bisa dikritisi untuk pemerintah, bahwa antar instansi, antar kementerian itu harusnya mempunyai seia sekata dalam penuntasan masalah gizi. Sebab saya tahu banget Kementerian Kesehatan udah babak belur setengah mati itu untuk meniadakan produk-produk instan, produk-produk makanan atau minuman yang dibagikan di Posyandu. Tetapi kadang-kadang ada Posyandu yang dapat instruksi dari atas yang mana itu yang mengatakan bahwa alokasi pemberian makanan tambahan sudah diberikan dalam bentuk sufor. Sudah diberikan, bahkan ada yang susu kental manis. Ini kan horor banget, sekelas Posyandu bagi susu kental manis. Halo, ini nggak bohong, ini benar karena kejadian. Nah, jadi yang kayak begini-begini mestinya kalau diminimalisir sehingga kita punya literasi menjadi lebih baik, tentu akan menjadi lebih mudah ngatur negara ini. Berikutnya, ini adalah suatu usulan untuk Kementerian Pendidikan. Jadi, alangkah baiknya kalau sejak di usia dini, usia SD ya, SMP, SMA, di mata pelajaran pendidikan jasmani dan kesehatan, penjakes mata ajar itu, daripada disuruh ngapalin ukuran lapangan basket, ukuran lapangan sepak bola. Boleh nggak dimasukin materi-materi tentang gizi keluarga?
Nah, ini pentingnya. Apa itu yang disebut dengan isi piringku? Ya, kita mendapat makanan yang dapat tinggi dengan mineral, tinggi zat besi, tinggi kalsium dari mana aja. Apa yang disebut dengan produk ultra proses? Bagaimana kita menilai makanan ini sehat buat kita apa enggak? Bagaimana memilih jajanan? Bagaimana memilih produk? Bagaimana cara membaca label komposisi bahan makan yang ada di dalam produk. So, menurut saya ini anak SD kalau diajarin kayak begini, orang tuanya bisa tengsin-tengsin. Kok anak gue lebih pintar daripada gue ya? Ya, setiap kali kalau belanja, mak, ntar mak, lihat dulu mak, gulanya 25 gram mak, gulanya 25 gram, mama bisa jadi diabetes. Wih, keren banget kalau anak SD bisa bu. Karena pasien saya ada yang saya gituin dan insya Allah satu keluarga ini jauh lebih baik. Orang tuanya lebih terkontrol makanannya, anaknya lebih sehat, cerdas. Tentu dijulitin. Tetangganya bilang, anak jangan dilarang-larang, apa aja boleh makan. Banyak yang dilarang malah jadi gampang sakit. Ntar dulu. Banyak yang dimakan, makanan yang ngaco malah jadi sakit. Dan sakitnya bukan sekarang, besok. Besoknya orang Jawa pakai huruf M, besok. Oke, terkait tadi yang beberapa poin tadi ini, kalau dokter sendiri melihatnya pemerintah sejauh ini udah seberapa jauh ini upaya pemerintah untuk pemenuhan gizi dari masyarakat? Menurut saya pemerintah itu cukup bagus ya upayanya sekarang dibandingkan dengan yang sebelum-sebelumnya. Nah, tapi sekali lagi kadang-kadang jarak kejarnya pemerintah dengan jarak kerjanya industri. Ini industri kayaknya lebih keren ya. Sekarang Anda bisa bayangkan bahwa dari promosi kesehatan kita sudah ngabisin duit miliaran buat bikin spanduk, bikin apa segala macam, kita mengerahkan petugas gizi dan sebagainya. Itu kayak masih nggak nyangkut di otak rakyat. Sedangkan kalau kamu tahu yang namanya perusahaan asuransi, cukup agen yang ngomong setengah jam langsung teken tuh polis asuransi sekian juta. Jadi artinya ada yang salah dengan the marketing of health. So kita punya problem dengan marketing of health. Ya, jadi kita kerjanya cuma marketing, but there is no sales. Sales itu di dunia kesehatan adalah masyarakat secara aktif dan proaktif melakukan tindakan yang sehat. Tapi kalau kita cuma sekedar marketing, capek di badan, capek di informasi, tapi masyarakat masih lagu lama cerita biasa kaset kusut. So our marketing is a failure. Buat saya begitu. Tapi kan sekarang juga masih banyak nih dok ya iklan-iklan yang muncul di media baik itu sosial maupun televisi begitu ya terkait dengan ini makanan sehat. Itu yang saya mengatakan bahwa pemerintah dalam hal ini Komisi Penyiaran Indonesia KPI itu bukan cuma sekedar proaktif untuk menghambat tayangan-tayangan yang sifatnya kekerasan dan seksual. Tetapi suatu pembohongan publik yang keluar dari iklan itu juga sudah saatnya dicermati. Karena masyarakat itu belajar juga dari iklan. Dan iklan layanan masyarakat itu harusnya sama bobotnya dengan jumlah iklan tayangan komersial. Ya, dan kadang-kadang juga masih masyarakat masih sedikit, mungkin masih minim ya yang bisa menyaring mana yang itu benar-benar baik ataupun yang tidak. Itu gitu. Terkait dengan literasi. Anda bisa bayangkan, saya punya kumpulan netizen saya, masih ada yang nanya, dok, emang kalau ASI kalau sudah di atas 2 tahun ASInya jadi basi? Oke, yang kedua, dok, emang kalau makan dikasih makan anak dikasih makan abis maghrib anaknya cacingan? Anda bisa bayangin loh, masih segitu loh. Emang anak kalau matanya belek kan tinggal ditetesin pakai ASI? ASI bukan obat tetes mata. Ya, Anda bisa bayangkan bahwa di Indonesia tuh masih begitu. Makan ikan dibilang cacingan lah, makan hati ayam dibilang racun, ayamnya disuntik. Suntik apa? Suntik hormon. Lawang hormonnya aja lebih mahal daripada ayamnya. Masuk akal enggak? Gitu loh ya. Jadi ini adalah suatu hal-hal yang menurut saya literasi mesti dibenahi. Dengan literasi benar maka orang bisa berpikir. Dengan punya literasi dan orang mampu berpikir, maka dia bisa mengambil keputusan yang sehat dan bijak dalam hidupnya. Oke, secara mudahnya nih agar masyarakat juga bisa semakin melek gizi, bagaimana bisa memilah mana yang baik dan benar, mungkin secara simpelnya nih apa yang harus diperbaiki atau dibenahi dulu untuk masyarakat sekitar agar bisa memilah mana yang sebenarnya itu memang benar-benar bergizi untuk tubuhnya, untuk kesehatan dia jangka panjangnya, begitu dokter? Mau pakai yang singkat aja. Perbanyak kupasan, tinggalkan kemasan. Wah, oke. Terima kasih banyak Dr. Tan, ahli gizi masyarakat sudah berbagi informasi, berbagi edukasi juga bersama One on One di sini. Dan pemirsa, terima kasih Anda sudah bergabung bersama One on One di episode kali ini. Saya Desvita Blionda, undur diri. Terima kasih, sampai jumpa.